Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nia, NPM 1940603018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar handout, mengenai hereditas dan mutasi. Ada beberapa yang harus saya jelaskan mengenai bahan ajar ini. Jadi, bahan ajar handout ini merupakan bahan ajar untuk mempermudah untuk menyampaikan materi pelajaran agar bisa memudahkan siswa juga untuk memahami materi tersebut. Selain itu, bahan ajar ini dibuat dengan secara ringkas dan juga tampilan yang dibuat dengan format pada umumnya. Nah, dalam handout ini ada judul, ada mata pelajaran, ada topik, yang mana topik ini sesuai dengan prota dan prosomnya. Subtopiknya ada 9 subtopik dan ada waktu. Kemudian ada objektif perilaku siswa, yang mana di akhir kegiatan belajar peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan hereditas, hukum mandel, pautan, penentuan jenis kelamin, pautan seks, gen, letak, serta mutasi dengan benar. Nah, jadi objektif perilaku siswa ini diharuskan agar siswa dapat mampu memahami dari subtopik yang tadi, 9 tadi. Nah, lanjutnya ada sumber pustaka, yang mana sumber belajar atau rujukan dari materi yang saya ambil. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan yang mana sebagai pengantar materi tentang hereditas dan mutasi. Selanjutnya di sini ada peta konsep secara umum mengenai hereditas dan mutasi. Selanjutnya uraian materi, yang mana merupakan isi dari handout atau bahan ajar ini, yaitu ada yang pertama pengertian hereditas, yang kedua ada hukum mandel, dan di sini ada data, disuguhkan data persilangan agar memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Di sini juga ada hasil percobaan monohidrid mandel antara biji bulat dan biji keriput. Selanjutnya percobaan di hibrid dan hukum mandel 2. Di sini juga disuguhkan gambar dari prosesnya, proses persilangan tadi. Selanjutnya ada materi ketiga, yang mana merupakan penyimpanan semu hukum mandal. Sini ada bagian-bagiannya dan juga disuguhkan tabel seperti tadi untuk memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Ada polimeri beserta persilangan dan tabelnya. Ada kapasitas dan hipotesis. Selanjutnya materi keempat ada pautan, pindah silang, dan gagal berpisah. Di situ ada pengertian-pengertian dasarnya. Situ ada gambar tentang fertilisasi tanpa pindah silang. Selanjutnya yang kedua ada pindah silang, pengertian dasar maupun gambar. Selanjutnya ada gagal berpisah. Di situ ada proses dari gambarnya bisa dilihat langsung oleh siswa agar dapat memudahkan juga untuk mengetahui bagaimana proses-prosesnya. Selanjutnya ada materi kelima, penentuan jenis kelamin. Di situ ada bagiannya, ada kromosom seks, ada tingkat ploidi lingkungan, juga ada gambar tentang kromosom seks. Jadi di situ ada proses-prosesnya, merupakan materi dari kromosom seks ini. Selanjutnya di materi ke-6 ada pautan seks.
bagian-bagiannya ada warna pada Drosophila melanogaster, ada hemofilia, disuguhkan juga dengan bentuk tabel berbentuk gambar untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materinya. Selanjutnya ada yang ketujuh, gen letal. Itu juga ada gambar gen letal pada tikus berambut kuning, persilangannya. Jadi sudah jelas dari gambar tersebut, bisa dilihat langsung oleh siswa. Selanjutnya ada hereditas pada manusia. Nah, di situ ada bagian-bagiannya juga, ada gambar tentang gangguan mental karena keturunan bermacam-macam jenis dan penyebabnya. Dan bagian-bagiannya ada gangguan mental, cacat buta warna, albino. Terus yang kedua, pewarisan golongan darah pada manusia, ada golongan darah AB, golongan darah MN, golongan darah rhesus. Jadi siswa sudah tahu dan bisa lihat langsung apa yang dimaksud dengan gangguan mental, gangguan mental, gangguan cacat buta warna, albino, serta golongan-golongan darah. Selanjutnya ada materi terakhir yaitu mutasi, yang mana bagian-bagiannya itu ada mutasi gen, ada mutasi kromosom, perubahan struktur kromosom, bisa dilihat langsung. Dan ada faktor-faktor penyebab mutasi. Selanjutnya daftar istilah, yang mana daftar istilah ini berisi mengenai kosakata dan juga istilah-istilah ilmiah yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar agar siswa mudah dalam memahami bahan ajar ini. Nah, di akhir ada evaluasi. Jadi evaluasinya ini untuk dikerjakan oleh siswa. Ada beberapa soal yang nantinya akan dikerjakan siswa, baik itu individu maupun dalam bentuk kelompok. Cukup sekian paparan saya mengenai bahan ajar, handout, hereditas, dan mutasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.